Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, selamat sore. Jadi hari ini saya akan mempresentasikan hasil dari proposal skripsi saya yang berjudul Strategi Komunikasi Pemasaran Batik Ningrat Prasojo dalam Membangun Brand Awareness Pelanggannya di Kota Kediri. Nah, mengapa saya mengambil judul ini? Karena saya rasa batik Ningrat Prasojo ini merupakan salah satu batik yang sangat unggul di Kediri. Mengapa? Karena dengan usianya yang masih sangat muda, 5 tahun berdirinya batik Ningrat Prasojo yang saat ini menjadi CV, ini merupakan salah satu batik yang sudah bisa menyaingi batik-batik yang ada di Kediri seperti Lokatara, seperti Suminar di Badaspari. Nah, itu menjadi salah satu alasan saya mengapa saya mengambil judul ini. Sedangkan untuk membangun brand awareness sendiri, menurut saya batik Ningrat Prasojo ini memiliki tingkat yang cukup matang karena dengan warna-warna yang dihasilkan dari batik ini sendiri menunjukkan batik ini cukup mudah dikenali oleh pelanggannya di Kediri. Nah, konteks penelitian pada proposal skripsi saya kali ini adalah kita harus mengetahui dulu apa arti batik itu. Nah, batik merupakan salah satu cara pembuatan bahan pakaian. Selain itu, batik juga memiliki arti dua. Yang pertama adalah teknik pewarnaan kain dengan menggunakan malam untuk mencegah pewarnaan sebagian dari kain. Selanjutnya yang kedua adalah pengertiannya, kain atau busana yang dibuat dengan teknik tersebut termasuk penggunaan motif-motif tertentu yang memiliki kekhasan Indonesia. Apalagi sekarang batik sudah dipatenkan oleh UNESCO menjadi salah satu kebudayaan Indonesia yang diakui oleh dunia. Nah, Batik Ningrat Prasojo Kediri ini didirikan oleh seorang pemuda Kediri yang memiliki potensi besar dalam budaya dan pariwisata, yakni Aji Prasojo, di mana Batik Ningrat Prasojo sudah beralih status menjadi CV Ningrat Prasojo sejak 29 Juni 2016 yang berlokasi di Jalan Jaksa Agung Suprapto nomor 7 Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. Nah, selanjutnya dengan berbagai cara yang digunakan oleh Aji Prasojo untuk memasarkan batik yang dibuatnya dalam berbagai event besar di daerah Jawa Timur, menjadikan batik Ningrat Prasojo ini cepat dikenal oleh masyarakat luas. Nah, seperti yang saya katakan tadi di awal, bahwasanya brand awareness yang dilakukan oleh Aji Prasojo ini melalui event-event yang diselenggarakannya melalui event-event di Kediri, bahkan juga di luar Kediri. Nah, melihat begitu banyaknya peminat batik Ningrat Prasojo di Kediri, peneliti yakni saya sendiri itu berspekulasi bahwa ia unggul dalam strategi pemasaran. Hal itu juga didukung oleh event-event atau media sosial yang dimiliki oleh Ningrat Prasojo Kediri. Nah, dari beberapa fenomena tersebut di atas, dapat kita amati bahwasannya proses komunikasi pemasaran bukan hanya tentang melalui barang dan jasa saja, namun namun membutuhkan proses panjang yang benar-benar harus dilakukan dengan teliti agar tujuannya bisa dicapai dengan tepat. Nah, selanjutnya adalah rumusan masalah. Jadi rumusan masalah ini yang saya ambil hanya satu, karena dari dosen pembimbing saya menentukan hanya satu saja yang menjadi rumusan masalah, tapi nanti pertanyaannya yang menjadi banyak itu pada saat wawancara yang kita lakukan pada proses penelitian. Nah, dari pemaparan konteks penelitian di atas, maka fokus masalah dalam penelitian ini adalah strategi komunikasi pemasaran batik Ningrat Prasojo dalam membangun brand awareness pelanggannya di Kota Kediri. Untuk memperjelas fokus masalah yang akan saya teliti dalam penelitian ini, maka peneliti menyusun rumusan masalah, yaitu bagaimanakah strategi pemasaran batik Ningrat Prasojo dalam membangun brand awareness konsumennya di Kota Kediri. Seperti itu. Nah, sedangkan tujuan penelitian dari skripsi saya kali ini adalah untuk mengetahui bagaimanakah proses komunikasi pemasaran batik Ningrat Prasojo dalam membangun brand awareness konsumennya di Kediri dengan melalui event-event yang diselenggarakannya. Untuk kegunaan penelitian sendiri, yang pertama itu secara teoritis. Jadi, secara teoritis ini, hasil dari penelitian ini bisa digunakan sebagai sumbangsih pengetahuan dalam perkembangan ilmu komunikasi pemasaran, khususnya dalam menjalankan strategi pemasaran dalam membangun kesadaran merek, serta menjadi bahan pengembangan dan pertimbangan pada penelitian di masa yang akan datang. Juga menjadi salah satu referensi tambahan untuk mahasiswa atau lapisan masyarakat yang menginginkan proses seperti ini. Kegunaan penelitian selain secara teoritis, yang kedua juga ada secara praktis, yaitu manfaat penelitian ini bagi peneliti itu menambah wawasan dan pengetahuan tentang strategi pemasaran dalam membangun kesadaran merek atau brand awareness.
Nah ya, bagi pembaca, penelitian ini dapat bermanfaat untuk pembacanya, khususnya bagi pelaku bisnis agar mengetahui strategi yang tepat dalam menjalankan bisnis serta mengetahui cara membangun kesadaran merek di kalangan konsumen yang mereka bidik. Seperti itu. Nah, masuk pada kajian teoritik. Di sini saya akan menjelaskan tentang komunikasi pemasaran terlebih dahulu. Jadi, komunikasi pemasaran ini merupakan aktivitas pemasaran yang berusaha menyebarkan informasi serta mempengaruhi atau membujuk atas perusahaan dan produknya agar bersedia menerima, membeli, dan loyal pada produk yang ditawarkan oleh perusahaan yang bersangkutan. Sedangkan menurut Sulaksana dalam buku yang berjudul Manajemen Komunikasi dan Pemasaran Komunikasi, pemasaran merupakan proses penyebaran informasi tentang perusahaan dan produk apa yang hendak ditawarkan pada konsumen. Sehingga hal ini memiliki fungsi penting mengingat peran komunikasi dalam memfasilitasi hubungan yang saling menguntungkan antara perusahaan dan konsumen. Dari komunikasi pemasaran kita berlanjut pada strategi komunikasi pemasaran. Strategi merupakan seni yang melibatkan pikiran untuk membawa semua kemampuan yang tersedia dalam mencapai tujuan dengan memperoleh keuntungan yang maksimal dan efisien. Strategi komunikasi adalah suatu rancangan yang dibuat untuk merubah perilaku manusia dengan skala yang lebih besar melalui ide-ide baru. Strategi komunikasi adalah kombinasi terbaik dari semua elemen komunikasi, mulai dari komunikator, pesan, saluran atau media, penerima pesan, hingga pengaruh yang dirancang mencapai tujuan komunikasi yang optimal. Nah, ada beberapa langkah yang harus diperhatikan oleh pemasar atau pebisnis dalam menentukan strategi pemasaran. Yang pertama adalah segmentasi pasar, yang kedua penetapan target pasar, ketiga adalah posisi pasar, yang keempat diferensiasi. Ada beberapa langkah dalam melakukan kegiatan komunikasi pemasaran, yaitu yang pertama kita harus mengidentifikasi audiens sasaran, selanjutnya menentukan tujuan komunikasi, selanjutnya merancang pesan, kemudian memilih saluran komunikasi atau medianya, selanjutnya yang terakhir adalah menentukan bauran komunikasi pemasaran. Dari teori komunikasi pemasaran kita beralih pada teori branding karena kali ini saya akan lebih mengacu kepada brand awareness atau kesadaran merek. Jadi teori branding di sini saya akan menjelaskan tentang brand awareness. Dalam buku yang berjudul Teknik Mengelola Brand Equity dan Strategi Perkembangan Merek plus Analisis Kasus dengan SPSS. Jadi mereka menyebutkan merek adalah nama, istilah, tanda, simbol atau rancangan atau kombinasi dari hal-hal tersebut dengan tujuan pemberian merek adalah untuk mengidentifikasi produk atau jasa yang dihasilkan sehingga berbeda dari produk atau jasa yang dihasilkan oleh pesaing. Sedangkan awareness atau kesadaran menggambarkan keberadaan suatu merek di dalam pikiran konsumen. Hal tersebut dapat menjadi penentu suatu produk dalam beberapa kategori, bahkan biasanya mempunyai perencanaan penting dalam meningkatkan brand equity. Meningkatkan kesadaran atau awareness adalah suatu cara untuk memperluas pasar merek. Lanjut pada teori Shostak, di mana teori ini nantinya yang akan saya gunakan untuk menganalisis semua isi yang akan saya paparkan dalam skripsi saya. Jadi menurut Covey, Shostak merupakan model kerangka perencanaan yang dapat dengan mudah diikuti, namun mampu untuk mengidentifikasi semua hal utama yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Shostak sendiri dikemukakan oleh Paul R. Smith, merupakan tahapan sistematis untuk menyusun perencanaan komunikasi pemasaran dengan mempertimbangkan kondisi objektif dan juga kondisi eksternal. Sebenarnya Shostak ini merupakan singkatan dari beberapa kata, yaitu situation, objektivitas, strategi, taktik, action, dan controlling, yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari kajian SWOT atau strengths, weakness, opportunities, dan juga threats. Nah, dari beberapa kata dari Shostak tersebut, antara situation, objektif, strategi, taktik, action, dan juga kontrol. Di sini situation ini akan menjelaskan di mana posisi sekarang. Di sini saya akan menjelaskan posisi Batik Ningrat Prasojo sekarang. Yang kedua adalah objektivitas, pada posisi dan kondisi di mana yang diinginkan oleh Batik Ningrat Prasojo, yaitu ownernya. Yang ketiga adalah strategi, yakni bagaimana strategi atau bagaimana cara mencapai tujuan posisi saat ini. Taktik, bagaimana mencapai tujuan secara lebih detail dan juga teknisnya.
Sedangkan action, apa tindakan spesifik yang diperlukan dalam teknik perlangkahan tersebut. Sedangkan kontrol, bagaimana kita bisa tahu sampai di titik tersebut. Sedangkan metode penelitian, yang pertama adalah jenis penelitian. Dalam penelitian yang akan saya lakukan, saya menggunakan jenis penelitian kualitatif. Menurut Bogdan dan Tyler dalam buku yang berjudul Metode Penelitian Kualitatif, penelitian kualitatif akan menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari pelaku yang diteliti. Untuk penelitian yang akan peneliti sendiri, peneliti akan melakukan penggalian data di Basecamp CV Ningrat Prasojo, tepatnya di Jalan Jaksa Agung Suprapto, nomor 7, Mojoroto, Kota Kediri, Jawa Timur. Sedangkan data dan juga sumber data, untuk memperoleh data-data yang diperlukan, maka penulis atau peneliti menggunakan jenis penelitian field research, yaitu penelitian lapangan. Penulis melakukan penelitian lapangan terhadap CV Ningrat Prasojo sebagai objek penelitian penggunaan sumber data dan dimasukkan untuk mendapatkan data lebih terperinci dan juga komprehensif menyangkut objek yang akan kami teliti. Nah, data primer yaitu data-data yang dikaitkan langsung dalam penelitian. Adapun sumber data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti. Pengambilan data dilakukan dengan bantuan catatan lapangan, foto atau bantuan rekaman suara tape recorder dan observasi mendalam oleh peneliti. Terdapat 3 metode yang digunakan peneliti untuk data primer, yaitu wawancara, observasi, serta dokumentasi. Jadi data ini berupa hasil proses wawancara peneliti dengan narasumber atau informan yang akan peneliti gali. Selain data primer, maka peneliti juga akan menggali dari data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari sumber lain yang sudah ada. Yakni data sekunder dapat diperoleh dari buku, artikel, jurnal, internet, skripsi terdahulu, jurnal-jurnal, dan dokumentasi yang berhubungan dengan fokus penelitian. Data sekunder ini dimasukkan untuk memperkaya, memperjelas, dan juga memperkuat data primer. Nah, data sekunder dalam bentuk-bentuk buku, literatur, internet, majalah, jurnal ilmiah atau arsip, dan juga dokumen data pribadi, serta data-data yang dimiliki oleh CV Ningrat Prasojo yang sesuai dengan judul penelitian dari peneliti. Sedangkan metode pengumpulan data. Nah, dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data merupakan langkah yang strategis dalam penelitian dan dalam memperoleh data. Oleh karena itu, peneliti menggunakan teknik pengumpulan data berupa yang pertama adalah observasi, yang kedua adalah wawancara mendalam, yang ketiga adalah dokumentasi. Selanjutnya adalah analisis data, di mana analisis data ini adalah tahap-tahap bagaimana nanti peneliti menjadikan semua wawancara dan juga data-data agar dapat dijadikan skripsi yang bisa dibaca. Yang pertama adalah pengumpulan data, yang kedua adalah reduksi data, selanjutnya penyajian data, verifikasi dan juga kesimpulan, yang kelima adalah penyajian data atau display data, yang keenam adalah penarikan kesimpulan dan juga verifikasi. Jadi hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam proses proposal skripsi saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.